Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muderlion SPD MM, teman-teman sekalian kelas 12-6 serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Fadia Wijaya dari kelas 12-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang orasi ilmiah yang berjudul Tes Kemampuan Akademik atau yang biasa disebut sebagai TKA. Dalam era globalisasi yang menuntut kompetensi tinggi, pendidikan bukan lagi sekedar transfer ilmu, melainkan proses penanaman kemampuan berpikir kritis, logis, dan analisis. Salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengukur capaian belajar siswa secara adil, objektif, dan terstandar di seluruh pelosok negeri. Disinilah tes kemampuan akademik atau biasa disebut dengan TKA memainkan peran krusial sebagai instrumen asesmen yang krusial. Berbeda dengan asesmen yang hanya fokus pada hasil akhir, TKA yang kini diimplementasikan seperti TKA Saintek, Sosum, atau campuran hasil akhir untuk memotret kedalaman pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari. TKA bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah cermin baru mutu pendidikan kita. Pengajaran mengidentifikasi kelemahan dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan terarah. Peningkatan motivasi dan potensi siswa atau asesmen berbasis potensi. TKA mendorong siswa untuk tidak sekadar menghafal, tetapi memahami konsep atau higher order thinking skill atau yang penting untuk kelangsungan studi mereka di perguruan tinggi. TKA menjadi penyemangat bagi siswa untuk sadar akan kemampuan akademiknya sendiri. Hadirin sekalian, mengapa TKA penting dalam orasi ini? Yang pertama adalah 1. Objektivitas dalam evaluasi atau mengatasi nilai sedekah. Seringkali terjadi disparatitas hasil belajar antar wilayah. TKA memberikan standar yang seragam, mengatasi potensi ketidakkesetaraan nilai atau sedekah nilai yang sering terjadi sebelumnya. Ini memastikan bahwa siswa dengan kemampuan yang sesungguhnya dapat menonjol, terlepas dari di mana mereka menempuh pendidikan. Yang kedua, umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran atau feedback mechanism. Hasil TKA merupakan peta pendidikan nasional yang autentik. Dengan menganalisis hasil TKA, sekolah dan pendidikan dapat mengevaluasi metode. Hadirin yang saya muliakan, meskipun hasil TKA saat ini sebagai mana ditekankan oleh kebijakan pendidikan dasar dan menengah, bukanlah penentu utama kelulusan, bukan wajib dalam konteks kelulusan Indonesia di sekolah. TKA memiliki implikasi luas sebagai modal prestasi dalam melanjutkan studi. TKA bersama dengan tes potensi skolastik atau TPS adalah alat ukur yang valid untuk memprediksi keberhasilan akademis mahasiswa di masa depan. Oleh karena itu, orasi ini mengajak pihak pendidikan, orang tua, dan pemerintah untuk melihat TKA bukan sebagai beban, melainkan alat pacu motivasi. Kita harus mengubah pendekatan dari pembelajaran yang berbasis hafalan menjadi pendekatan yang prioritaskan penelaran dan penguasaan konsep. Latar belakang dalam konteks mengapa TKA diperlukan. Penilaian hasil belajar seringkali dirasa tidak merata dan tidak terstandar antar satuan pendidikan atau wilayah. Menghapus ujian nasional dulu menciptakan kebutuhan dalam alat objektif untuk mengukur kualitas hasil belajar anak secara nasional. Nah, disinilah
TKA hadir sebagai instrumen nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikdasman untuk mengukur pencapaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu secara terstandar. Nah, TKA bukan pengganti melainkan pelengkap. Maksudnya adalah sering timbul kekhawatiran bahwa TKA menambahkan beban siswa. Perlu ditegaskan bahwa TKA hadir bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan sebagai pelengkap dan penguat kredibilitas penilaian yang sudah ada. TKA membantu melengkapi penilaian sekolah dengan asesmen yang objektif sehingga hasil belajar dapat dibandingkan secara lebih adil. Fungsi strategi TKA. TKA memiliki beberapa fungsi krusial, yaitu validator hasil belajar menjadi alat ukur objektif yang terstandar untuk membandingkan capaian belajar secara adil. Sarana seleksi dipergunakan sebagai alat satu syarat. Seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi. Bahan evaluasinya, hasil TKA membantu pemerintah dan satuan pendidikan dalam merancang kebijakan serta memperbaiki proses pembelajaran. Umpan balik atau feedback-nya memberikan informasi kepada siswa dan sekolah mengenai kekuatan dan kelemahan dalam capaian akademik. Nah, yang keempat ini adalah merupakan keadilan dalam standarisasi, bukan penyeragaman. Maksudnya, penting untuk dipahami bahwa standarisasi dalam TKA bukan berarti menyeragamkan, melainkan menciptakan dasar yang adil agar setiap anak yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. TKA terutama yang dirancang untuk SD, SMP pada 2026 dan yang sudah berjalan di SMA maupun SMK bertujuan memberikan kesempatan yang setara bagi murid untuk menunjukkan potensi akademiknya. Nah, yang kelima ini merupakan kolaborasi kunci. Keberhasilan TKA tidak bergantung pada satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi era antara pemerintah pusat atau Kemendikdasman, pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan sekolah perlu menyiapkan sarana komputer, internet, listrik. Sementara, guru membantu mempersiapkan siswa tanpa tekanan yang berlebihan mengingat TKA bersifat sukarela. Jadi, kesimpulan dari ini semua adalah tes kemampuan akademik atau yang sering kita sebut adalah dengan TKA adalah langkah maju untuk menjawab kebutuhan akan data objektif dalam sistem pendidikan kita. TKA adalah harapan dan penerangan masa depan murid, sebuah alat untuk memastikan bahwa pendidikan bermutu adalah hak semua bukan hanya sebagian. Jadi, mari kita sambut TKA dengan semangat kolaboratif, profesionalisme, dan komitmen terhadap mutu serta keadilan. Baiklah, saya akhiri. Jika ada salah kata maupun kalimat yang tidak enak didengar atau yang tidak enak diucapkan dengan kalian semua, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.